Ibu bilang per hari 1,3. Iya. Dari satu orang aja, Ibu ada ngasih 300.000, 250. Iya. Per hari loh, Bu. Ibu dapat 1,3. Dari nipu 6-5 orang. Ya. Dikali sebulan udah berapa? Gak mungkin lah, Bu, 10 juta. Lebih, Kak. Ya makanya gak mungkin 10 juta, ratusan juta, Bu. Wabarakatuh. Ini kita lagi di apartemen di Jakarta. Sekarang tanggal 8 April 2023. Sudah mau mendekati Lebaran, jadi mohon maaf kita juga terkendala dengan tim. Ya, jadi ini makanya saya lagi di apartemen sama ibunya setelah kemarin menjemput di salah satu rumah sakit jiwa yang ada di daerah Jakarta Timur. Gimana, Bu? Katanya ibu kemarin sempat marah-marah, ngomel-ngomel di rumah sakit. Ya, susternya kan suruh makan, saya nggak mau makan. Terus? Ya, aku keingetan anak, Kak. Terus? Ya udah, nggak marah-marah lagi, cuman suruh makan. Marah-marah mulu, malah ibu di sana di rumah sakit. Ya, cuman kan waktu itu kan pengen pulang, perasaan saya kan nggak enak, ingetan anak yang umur 7 tahun. Terus? Tapi sekarang enggak, kemarin juga enggak. Udah enakan. Ibu marah-marah mulu sama perawat, ngoceh-ngoceh, teriak-teriak. Kenapa sih emang? Keingetan anak, Kak. Nah, guys, dijelaskan juga bahwa hasil medis itu belum keluar dikarenakan bagian admin rumah sakitnya sudah libur. Jadi katanya seminggu lagi baru keluar hasilnya. Terus dokter ngomong apa kemarin? Kan ada dokter hepatitis juga ada. Emang ada hepatitis hati katanya. Masa? Iya. Nggak, dokter hepatitis hati kan ada. Hepatitis itu hepatitis hasilnya emang udah keluar? Enggak, belum ada kok. Dokternya bilang kontrol doang gitu. Ibu tes di mana darahnya? Nggak ada, Bu. Enggak, waktu pertama kena hepatitis itu Ibu tahu dari mana kata dokternya? Saya dari puskes sekolah, periksa darah gitu doang. Terus? Tapi di rumah sakit nggak ada hasilnya? Iya, emang nggak ada, cuman dananya pas tes darah. Enggak ada kali. Enggak. Orang. Ya tapi hasil dari rumah sakit loh, Bu, itu. Iya, Bu. Itu rumah sakit besar loh. Iya. Waktu itu tes darahnya di mana, Ibu? Di rumah sakit puskes katanya. Ya tapi Ibu sehat, nggak usah ngada-ngada Ibu sakit. Iya, obatnya kalau habis katanya jangan suruh beli lagi. Suruh berobat lagi, obatnya dikasih. Mana coba lihat obatnya? Nggak ada, guys, dia nggak ada hepatitisan. Ngaco nih ibunya nih. Dikasih obat gitu. Ini malah obat kejiwaan, Bu. Iya, tiap hari makan obat itu melulu saya tiap hari. Iya, ini ibu nggak ada sakit hepatitis. Ibu sakit ini kejiwaan nih. Jiwa ibu bermasalah mentalnya. Ini dikasih, ya jangan disebutin ya, ntar kalian suka nyari. Pokoknya ini untuk obat tidurnya. Iya. Sama untuk emosional si ibu nih. Semalam makan obat itu enak. Ya jadi ibu nggak usah ngaco-ngaco bilang punya sakit ini itu, Bu. Ibu udah nggak ada sakit apa-apa. Ibu kok, saya mau tanya deh, ibu kok tega sih selama ini ngaku-ngaku bilang anaknya sakit? Cucu ibu pernah meninggal loh, Bu? Iya, memang cucu saya meninggal. Saya dari kecil saya ngerawatin. Saya ngempanin, bukan saya ngomong bohong, Kak. Benar. Ibu ternyata ibu nipu dari 2016 ya? Iya, karena demi apa? Demi cucu, demi anak. 2016 loh, Bu. Udah berapa tahun berarti, Bu? Tahu, saya nggak sekolah, nggak bisa ngitung. 2016 sampai 2024 sekarang, guys. Udah berapa tahun, Wi? 8 tahun, Bu.
saya lakuin demi anak, demi cucu. Berarti dari suami ibu masih ada? Enggak, kalau suami enggak ada emang enggak ada. Enggak begitu. Kan suami saya kan dulu kerjanya di kelurahan. Jadi angsip. Emang awal mulanya ibu gimana? Bisa munduran Bu sini Bu? Ya. Gimana awal mulanya Bu? Bisa nipu? Ya kalau saya cerita takutnya bohong, tanya aja lah ke warga yang di situ. Jadinya kan saya punya mantu, posisinya nggak kerja. Cuman yang ngidupin saya semua. Tapi kan dari 2016 itu. Iya, itu cucu saya meninggal karena apa? Dikasih duit sama saya 300 emaknya. Anaknya pengen makan beli lele, nggak dibeliin lele. Tapi kalau kata orang-orang situ, giliran bapaknya mau makan apa dibeliin sama emaknya, gitu. Kan bapak tiri. Terus? Ya anaknya kan kena user bodong, kayak bodong gitu. Enggak, anak ibu aja cucunya ada yang meninggal gara-gara sakit. Nah, ya kan sakit apa? Tumor atau apa gitu, saya lupa. Tapi kok ibu tega? Sekarang ibu bikin seolah-olah anak ibu sakit. Ya, ibu nggak tahu Allah Maha Adil, Bu? Ya tahu sih, Kak. Emang ibu nggak sayang sama anak ibu, bilang anak ibu sakit? Ya sayang sih, Kak. Terus kenapa? Lagi. Ya habis kita mau dagang lagi seperti kayak dulu, modalnya kan nggak ada. Lah emang kenapa nggak kerja nyuci gosok, cuci apa? Udah itu nyari sehat. kepalem. Udah nyari kepalem tapi nginap, nggak boleh bawa anak. Udah nyari kacitaran 6 udah. Ibu bisa ngerongsok, bisa apa aja yang dijadiin duit. Kenapa harus nipu orang? 8 tahun nipu orang, Bu. Banyak korbannya. Sekarang udah nggak mau lagi, Kak. Sekarang mau nyari modal aja, mau jualan sayur keliling lagi. Mau dagang kalau apa ikan keliling gitu, lauk matang. Jadi cucunya ibu dari anak pertama itu meninggal dunia karena sakit komplikasi. Bahkan ada HIV-nya juga kalau nggak salah. Iya, tapi dicek ke bapaknya, mamanya enggak katanya. Iya, nggak tahu itu dari mana asalnya. Tapi yang jelas ada sakit itunya juga gitu. Pokoknya komplikasi. Tapi kok herannya ini neneknya malah ngomong anak yang nomor 3 itu sakit, seolah-olah sakit. Nah terus saya mau tanya lagi nih, kemarin ibu ngaku-ngaku anak yang nomor 2 hamil. Mana? Anak yang nomor 2 katanya hamil. Iya kan, dia kan ngomong sama saya kan belum tes, Bu. Tadinya kan saya kan habis baru pulang dari rumah sakit, pikiran saya kalau udah sehat mah saya mau tes. Dia kan ngomong sama saya, Mama, Dede hamil. Ya udah nggak apa-apa, saya bilang gitu. Ya kita kan namanya habis pulang dari rawat rumah sakit, saya bilang ntar Mama kalau udah sehatan kita ngecek di pusat. Itu bisa-bisaan kalian aja kali supaya nggak dibawa kemarin. Enggak. Ngaku-ngaku hamil. Saya nggak tahu, dia ngomong sendiri di rumah sakit. Emang udah nikah? Kata warga sana belum? Udah nikah, udah di Mana kertasnya? Minta sama dia. Nggak ada. Dia kan nggak tinggal sama saya. Iya, tapi dibilang katanya udah nikah siri, mana buktinya nggak ada. Ada. Itu kumpul kebo doang. Ada, kan dia mah nggak jarang main sama saya, paling kakaknya doang. Emang ibu menyaksikan? Hah? Ibu menyaksikan dia nikahnya? Ya kalau nikahnya mah saya nggak tahu. Kan dia mah kan di rumah cowoknya terus di rumah. Iya berarti belum nikah dong, bisa-bisaan aja kumpul kebo doang. Ibu nggak usah nutupin, nggak usah banyak bohong. Ibu sama anak sama aja, sama-sama tukang bohong. Berapa ibu bohongin orang bisa, bohongin saya nggak bisa, Bu. Ibu karena ngajarin anaknya kebohongan, jadi anaknya ikutan bohong. Mau sampai kapan Bu nggak berubah? Nggak, sekarang mah saya mau dagang aja. Habis lebaran mau dagang seperti kayak dulu lagi, dagang lauk matang di Miami. Jaminannya apa nggak kayak gitu lagi? Enggak, saya benar-benar udah nggak mau. Udah main dagang aja seperti kayak dulu. Dulu kan udah saya dagang sayur mateng keliling ke tukang Miami. Tuh. Sambil sekalian nipu gitu? Enggak. Emang nipunya kemana aja? Rumah sakit mana aja, Bu? Berobat. Iya, nipunya di situ juga. Udah banyak yang kena tipu, masih aja bohong. Iya, sama rumah sakit. Apalagi? Terus? Jangan bohong deh. Enggak, di rumah sakit. Iya, apalagi? Rumah sakitnya sebutin. Rumah sakit. Terus rumah sakit. Terus apalagi? Mana lagi? Ada enggak? Ya udah enggak, tapi pernah.
Apalagi? Apa rumah sakit apa yang sebelahnya tuh. Terus? Mana lagi? Udah sih Bu. Lihat situ Bu. Ya. Nah nih ya, pokoknya buat kalian yang lihat muka ibunya, please tolong disebarluasin ya, supaya nggak ada yang kena korban lagi. Kalau ada yang menjadi korban, hubungi kita ya, kita langsung penjarain ibunya sekalian. Karena udah bukan cuman puluhan, ratusan, ribuan guys yang jadi korban. Enak dia dapat duit, kan korbannya yang nggak punya duit aja sampai bela-belain. Satu hari bisa dapat 1,3 sampai 2 juta loh per hari. Bahkan itu belum termasuk dari orang yang donasi-donasi, kayak dia ngumpulin terus ngasih ke ibu. Udah berapa juta coba ibu terima? Ada nggak yang ngasih sampai jutaan? Paling banyak berapa? Gak mungkin 300 apa sih? Ibu terakhir aja ngomong 1,3. Ibu jangan pura-pura gila deh. Yang pertama dulu 300, terus ada yang 400, terus ada yang 500, terus ada yang 2,5, terus ada yang 300, 500, terus 700. Kita udah dapat laporan nih, nggak usah bohong. Dapat berapa juta? Ya 10 kayaknya Kak. 10 juta ada yang ngasih? Enggak, semua totalnya 10 juta. Nggak mungkin Bu. Ibu berapa tahun? 8 tahun 10 juta Bu. 10 tahun terus. Ibu kemarin ngomong per hari bisa dapat 1,3 juta. Dikali sebulannya udah berapa Bu? Iya. Kok 10 juta sih, ngaco deh. Enggak, kalau orang ngasih kadang-kadang ada yang ngasih. Ibu bilang per hari 1,3. Iya. Dari satu orang aja, ibu ada yang ngasih 300.000, 250. Iya. Per hari loh Bu, ibu dapat 1,3. Dari nipu 65 orang, ya. Dikali sebulan udah berapa? Gak mungkin lah Bu 10 juta. Lebih Kak. Ya makanya gak mungkin 10 juta, ratusan juta Bu. Ada yang ngapa sama kita, dia ngasih ibu udah jutaan, ada yang ngasih 4 juta. Enggak. Penyerahan donasi. Kalau 4 juta ya enggak, kalau misalnya pernah dikasih sama orang Cina cuma 1 juta doang. Iya, penyerahan donasi itu belum sama penyerahan donasi kan Bu. Belum sama kursi roda orang beli 2,5 juta. Gak usah, ibu gak usah mengelak-ngelak, kita ada buktinya semua. Gak usah nanti seolah-olah diintimidasi ya guys. Dia ini salah ya, tetap gimana pun dia salah. Gitu ya, karena jujur agak miris banget ketika dia kan ceritanya kan kepepet ya, dia ceritanya butuh bantuan, orang nih ngebela-belain ya untuk ngasih dia gitu, untuk ngebantu dia, tapi ternyata hanya acting, ternyata bohong belaka. Jadi kadang kasihan orang mau berbuat kebaikan jadi mikir 2 kali gitu karena oknum-oknum kayak gini guys. Makanya untuk kalian yang mau berbuat kebaikan juga hati-hati. Banyak orang yang modus-modus sakit, modus-modus minta belas kasih, ternyata hidupnya aja untuk foya-foya. Gitu, makan enak, ngasih brondong. Mana tukang bakso sekarang? Nah, Tukang baksonya mana? nggak ada, pulang. Kenapa pulang? Tahu. Dia judi ya? Dia judi ya? Itu pas slot. Iya, judi slot. Ini mau saya cari nanti sekalian. Ya, mau saya laporin kalian. Perlu nggak dilaporin? Nggak usah lah Kak, biar aku aja. Memang ibu ini banget, apa namanya, cinta mati banget sama tuh orang, sampai duit semua dikasih sama dia. Enggak, separuhnya buat anak, jajan, makan. Dia minta HP aja ibu beliin ya? Enggak, saya udah nggak beliin HP, cuma mau rencana doang, itu belum dibeliin. Emang ibu udah ngasih apa aja sama si laki itu? Duit Duit doang Kak. berapa? 500. 500 berapa kali? 2 kali. Oh masa? Iya, separuhnya kan anak bayar Mekar. Dulu kan saya ngambil duit di Mekar. Mekar itu buat. Terus ibu suka nipu ojek-ojek ya?
tapi dibayar sama saya. Ibu suka nipu ojek online. Jadi ibu minta anterin, ternyata nggak dibayar. Bener nggak? Naik Grab nggak dibayar. Kenapa kayak gitu? Nggak kasihan? Orang cari duit buat keluarga loh. Emang ibu nyari duit nipu orang? Udah nipu orang, ngerugiin orang lagi. Nggak kasihan, Bu? Kasihan juga. Tapi korbannya udah banyak. Grab mobil, ya ntar saya kesini dulu, ntar tunggu ya. Ngilang, atau ntar tiba-tiba ke anak ibu yang pertama. Ya wajar aja anak ibu yang pertama minta duit mulu sama ibu. Orang ibu yang suka nipu, bawa dia. Ibu ngejelekinnya anak pertama, padahal dia sendiri suka dijadiin korban anaknya. Ibu juga jadi orang tua ngajarinnya bohong terus sama anaknya. Kasihan mental anaknya, Bu. Udah gitu masa anak 16 tahun katanya dikawinin, emang boleh, Bu? Undang-undangnya. Malah ibu kena loh ngawinin anak umur 16 tahun. Kalau emang kumpul kebo bilang aja, Bu. Soalnya ada buktinya. Gak usah, maksudnya komplotan bohong gitu loh sama anaknya. Saya minta buktinya juga gak ada sampai sekarang. Udah nikah belum tuh anaknya yang benar? Jauh dari saya kan saya nggak tahu. Yang saya mah kan dekatnya sama yang pertama. Katanya deketnya sama yang kedua kemarin, sekarang deketnya sama yang pertama. Yang pertama kan ngisiin rumah saya sendiri. Terus? Deket. Kalau dia mah kan di sono di Tawang. Dekat arah mau ke Tanjung Pasir. Nggak pernah pulang. Ini ibu jaminannya apa, Bu? Nggak bakal nipu orang lagi, Bu? Ya udah, saya nggak, demi Allah saya nggak bakalan. Oh, ibu sama tukang orang yang dibohong-bohongin juga, tukang ojek, tukang Grab juga demi Allah terus. Enggak, ntar saya mau minjem lagi sama Mekar buat. Terus nipu minyak lah. Udah duit udah semua. Iya, tapi kan ibu yang nipu, anak yang bayar. Enggak, saya yang bayar. Ya tapi kan tetap aja ibu nipu dulu kan. Minyak minyak murah katanya. Nih saya mau jual minyak murah apa segala macem. Terus nggak ada. Kenapa, Bu, bisa nipu gitu? Buat waktu itu buat bayar kontrakan doang, Kak. Berapa orang yang kena tipu? Berapa? Udah dibalikin semua sih, kan? Iya, berapa orang pertanyaan saya? Berapa ya? 5 kali. Uang gede semua? Enggak. 800? Enggak kan, saya kan targetin 200, Bu. Kenapa sih, Bu? Ibu bermasalah banget hidupnya, Bu. Hah? Saya jadi nggak tahu nih, percaya lagi apa nggak sama ibu. Nggak tahu, Kak. Ya pokoknya saya mah sekarang udah nggak pengen mau dagang lagi aja, mau ini Kak, Mekar lagi aja buat modal habis lebaran, mau jualan nasi lagi. Dulu kan jualan nasi keliling. Jadi karena ini ibunya sama anak yang nomor 2 tukang bohong. Jadi saya nggak tahu nih bisa dipercaya apa enggak. Katanya ngaku udah nikah. Terus saya tanya sama warganya ya, sebelah kanan, sebelah kiri, nikah dari mana? Orang belum nikah. Katanya cuma kumpul kebo katanya. Lapor Pak RT juga enggak gitu. Ini harusnya ditindak tegas nih. Sama lapor. Anaknya nggak ada lapor. Kemarin kan saya tanya, nggak ada lapor Pak RT. Harusnya ditindak tegas nih semuanya ya, kalau bisa nih. Jadi biar diusut tuntas kalian. Kalau emang troublemaker, lebih baik diangkut sama dinas sosial aja sih, saran saya. Ya semoga lah bisa dibantu sama aparat setempat untuk menyelesaikan masalah ini. Nah terus sekali lagi untuk hasil medis kejiwaannya kita tinggal nunggu nanti 1 minggu setelah ini, kita lihat nanti hasilnya apa. Tapi kalau penyakit dalam itu ibunya bohong ya, tidak ada hepatitis. Mungkin di klinik yang dia bilang itu ya, kita nggak tahu, wallahu alam ya. Tapi ini rumah sakit yang jelas, ini rumah sakit negeri yang diagnosanya tidak ada sakit hepatitis atau sakit dalam. Gulanya bagus, semuanya bagus. Jadi makanya kalau ibunya ngaku-ngaku sakit, saya nggak tahu nih kenapa nih ngaku sakit, Bu.
Rasa darah aja waktu itu. Terus ibu doyan banget bikin rujukan biar apa sih bu? Biar ada bukti ya si Ijal sakit. Enggak, itu mah rujukan udah lama. Apaan rujukannya gue banyak banget bu? Itu mah yang udah lama. Dikit-dikit rujuk untuk ngebuktiin sama orang, jadi sambil nipu sambil nunjukin rujukannya di rumah sakit gitu kan caranya kan. Terus itu kursi roda dikemanin aja bu? Banyak dikasih orang? Dijual buat separuh buat bayar kontrakan. Terus ibu jadi sengaja minta kursi roda supaya agak lebih mahalan ya? Enggak, kalau dijual kursi roda 300 kak. Iya, kan ibu itu kan kursi roda baru kan orang beli 2,5 juta, 2 juta. Ibu jualnya 400.000, 300.000. Biar apa bu minta kursi roda? Biar percaya gitu ya? Saya nggak tahu, ibu kan yang nipu, saya nggak ngerti. Biar apa? Saya nanya. Ya, apa namanya, bisa dijual lagi kak. Mobil bisa dijual lagi. Satu hari ibunya bilang paling kecil aja dapat 800.000. Anaknya kan ngomong ya, komen si Ijal itu. Dia bilang dapat 700 sampai 800.000 per hari, betul nggak? Iya. Paling kecil. Kalau paling gede bisa 1,3 sampai 2 juta, betul nggak? Iya bu. Betul? Iya. Terus kalau ke mall mana bu? Ya dia main mallin apa namanya? Sambil nipu kan? Disuruh nipu juga. Mall apa sih? Tangerang City. Iya, main gitu, kadang-kadang main prosotan. Sambil nipu? Enggak, kadang-kadang saya bawa duit juga, kadang dia main. Sambil nipu? Iya. Jangan ngalihin pembicaraan deh. Sambil nipu, pertanyaan saya. Itu hari Minggu doang? Iya. Nipunya gimana sama orang kalau itu? Mau mandi bola, terus nggak bawa uang gitu, ntar dikasih sama orang cepet, kadang-kadang ya udah main bola gitu. Terus ya udah ntar makan gitu ya. Dibeliin Hokben, katanya dibeliin KFC ya. Iya. Terus udah apa lagi nipunya kalau di mall? Udah cuman gitu dong, kadang dapat duit 200 udah buat separuhnya buat main Ijal, buat mandi bola. Terus ngakunya sakit nggak kalau di mall? Enggak, saya nggak ada duit buat mandi bola. Saya bilang bawa duit 30.000 tuh, dikasih duit sama orang cepet. Ya udah ntar Ijal main mandi bola, terus sisanya buat makan dianya gitu. Terus ntar ada ngasih lagi cepet, udah cuma dapat 200 doang. Ibu nggak takut mental anaknya rusak bu? Ibu suka nipu gitu? Ya takut sih kak. Hah? Takut. Masa anaknya ntar kayak ibu? Ya mudah-mudahan jangan. Jadi maaf ya, ini karena kesepakatan dari aparat setempat dan pihak dari keluarganya ibu ini, anak-anaknya kemarin kan biasanya kita kalau anak di bawah umur itu kita pasti blur ya guys, karena identitas anak itu sangat kita jaga. Tapi dikarenakan korbannya sudah banyak, saya nggak mau ini akan merajalela lagi si ibunya. Ini kita lepas, nanti 1 bulan kemudian dia nipu orang lagi. Jadi kita putuskan untuk ibunya dan Ijal tidak kita blur gitu, biar nanti kalau ada korban bisa melapor ke kita dan kita langsung proses guys. Kali ini ketika dia nipu 1 kali lagi, kita akan proses secepatnya ya gitu. Itu nipunya di terminal juga bu? Hah? Suka nipu ke terminal? Enggak. Ke terminal enggak. Naik turun mobil? Enggak, paling naik busway kalau ke rumah sakit. Oh, nipunya di busway ya? Enggak, bukan nipu di busway, naik busway ke rumah naik busway sakit. Terus ketemu sama orang suka ditipu juga di busway? Enggak, kalau di busway emang enggak, cuma di rumah sakit doang. Di rumah sakit? Iya. Mall doang. Terus apa lagi? Terus udah itu apa sih ya? Oh, ke klaster-klaster perumahan nggak nipu? Enggak. Kenapa targetnya rumah sakit sama mall doang? Emang rumah sakit kan banyak orang kan. Rumah sakit banyak orang, banyak yang kasihan gitu. Terus kalau mall? Mall paling dia mau main mandi bola doang, ngomongnya gitu. Tapi kan yang ketipu banyak juga bu di mall. Paling ada yang ngasih gocap, ada yang cepet, ya udah gitu. Ntar kalau udah dapat duit 2,5 ya udah pulang, dia udah puas main mah.
bawa duit berapa kalau hari Minggu? Libur hari Minggu doang guys, Senin sampai Sabtu dia nyari target di rumah sakit ya. Ibu suruh acting, mukul-mukul kepala gitu? Enggak, memang waktu itu dia sakit, waktu dia di rumah sakit tuh memang dia dipanas badannya. Ngaco ibu, orang anaknya bilang ibu yang nyuruh. Enggak, iya memang ada panas kan sempat. Kemarin malam 2 hari lalu saya datang ke sono, datang lagi. Iya, memang dia suka mukulin kepala juga di rumah juga gitu kalau. Katanya ibu yang ngajarin. Enggak, kita nggak ngajarin. Oh ibu katanya kebanyakan nonton film ya. Azab itu tuh nonton tuh dia diajarin lah tuh anak tuh acting, katanya jangan bohong bu. Ibu mah bohong mulu. Ini benar-benar mau saya laporin apa gimana nih? Kita udah damai nih. Enggak ibu. Gak usah bohong-bohong bu, anaknya udah ngomong. Iya. Si Ijal disuruh ibu acting-acting gitu. Di plester-plester lah, perutnya, dadanya. Nanti dibilangnya ini sakit bypass jantung. Ya Allahu Akbar. Terus apanya lagi lah, jidatnya, semuanya, kaki, tangan, segala macam. Ya Allah ya Robbi, ibu. Ini berapa hari lalu? 2 hari lalu atau 3 hari lalu kita sempat datang ke sana, janjian sama Pak Gunadi. Terus akhirnya qadarullah ketemu sama beliau, abis buka puasa kita ketemu, nyampe sana jam 6:30, ketemu juga sama anak-anaknya. Terus kita sempat nanya kondisi sebenarnya seperti apa, ya intinya anaknya sehat lah secara keseluruhan. Ibunya yang ngajarin untuk main drama atau main acting. Dari saya 2020 sampai sekarang 2024, saya membuat video sosial, baru kali ini saya nanganin kasus ini. 1 kali ini saya nggak pernah nemuin kasus yang complicated, terus melibatkan anak juga sebagai alat eksploitasi, terus disuruh acting, mendapatkan uang jutaan rupiah 1 hari, dikali aja sebulan berapa, setahun berapa, ini udah 8 tahun, harusnya udah jadi konglomerat ya, harusnya udah punya rumah dan lain-lain, tapi ternyata ibunya nggak punya apa-apa karena diporotin sama berondongnya alias tukang bakso yang pacaran sama ibu. Ya bu, pacaran pas suaminya meninggal langsung pacaran ya? Enggak, udah lama. Berapa lama? Suami saya meninggal dari lama, saya baru kenalan dia mah baru. Sebelumnya? Enggak. Konten sebelumnya ada pacar lagi yang lain? Enggak, itu mah waktu dulu mah kerjanya waktu saya nyuci di Palem kenal sama sapam, tapi sapamnya udah nikah sama yang lain. Pacarnya banyak ibu nih katanya, anaknya. Makanya nggak ada yang deket anak-anaknya. Ibunya gila laki katanya. Bener nggak? Pacarnya banyak guys. Jadi anak-anaknya tidak ada yang mendekati ibunya karena ibunya bucin kalau sama laki. Jadi bela-belain laki ketimbang anak. Katanya gitu, betul nggak tuh? Iya. Makanya anak nggak ada yang sayang sama ibu. Ibunya kayak gitu sih, nggak mencontohkan yang baik. Udah secara kepribadian suka nipu, tapi ternyata sama laki juga ya kayak gitu. Ini kasihan loh. Aku pikirin sih mental anaknya nomor 2 kan masih di bawah umur. Itu aja dia udah salah pergaulan ya. Tatoan gitu, bukan saya menjudge penampilannya dalam arti yang vulgar ya, anak umur 16 tahun, tapi buat saya lebih cenderung, saya dapat info anaknya suka minum-minuman ya. Suka minum kan anaknya? Iya. Ciu gitu, Amer. Betul nggak? Iya. Ngelem. Betul nggak bu, saya nanya? Iya bu. Betul, yang kedua. Iya. Anak nomor 2. Iya. Terus minum obat juga. Iya, itu beli di apa? Suka beli di apa sih? Di apotek. Beli apa? Apa sih katanya? Ibu juga? Enggak tahu obatnya kayak apa. Terus? Ya gitu, kalau beli obat di apotek, pel anjing gitu. Itu guys, aku dapat info soalnya dari
warga sekitar ya, karena yang nginfoin juga bukan 1-2 orang, banyak banget terkait anaknya yang nomor 2 itu. Pergaulannya sangat bebas sekali, padahal anak di bawah umur. Harusnya kan orang tuanya bisa mengarahkan ke hal yang benar ya. Ya gimana orang tua yang mau mengarahkan ke hal yang benar, orang ibunya aja begini. Coba, kan jadi mungkin anaknya juga bingung ya. Secara mental juga pasti akan labil lah melihat tidak ada contoh yang baik dalam lingkungan dia, dalam hidupnya dia gitu. Ini terakhir kalau saya dengar, saya dapat info ibu melakukan penipuan lagi terhadap seseorang, siapapun itu, dimanapun itu ya, kapanpun itu. Saya cari ibu, saya cari ibu beneran. Karena kemarin anak ibu yang nomor 1 udah tanda tangan, yang nomor 2 udah tanda tangan juga sebagai saksi, Pak Gunandi sebagai warga juga udah tanda tangan. Ya, jadi kalau ibu udah mulai bertingkah lagi dan ada orang yang info, tolong diperhatikan mukanya gitu ya. Kita dapat info, silahkan hubungi kita. Ini nomor adminnya guys, aku cantumin ya di sini. Itu kita akan langsung tindak tegas. Nah, oke guys, jadi ini kita mau langsung aja untuk nganterin ibunya, dan mohon maaf aku nggak ikut karena aku harus jaga Naila. Kita bagi tim aja biar sebagian nganter ibunya, terus aku standby di sini. Ada satu lagi ODGJ, si Markona masih di rumah sakit jiwa soalnya guys. Ya aku standby, jadi nanti biar kita bisa menuntaskan sebelum lebaran semua. Oke, terima kasih untuk kalian, ikutin terus ya. Kemarin malam itu sampai bener nggak sebulan yang lalu itu di rumah sakit minjem atau minta tolong apa gimana, saya nggak tahu. Orang itu datang ke sono nanyain ibunya itu, dia merasa itu 10 juta, bener nggak? Enggak. Tapi orangnya ada, nomor teleponnya juga ada. Enggak, saya nggak itu 10 juta. Dari